Selamat datang di Mata-Mata. Saya Mama Najwa Kobun, tuan rumah Mata-Mata. Saat mulut dibungkam dengan masker, hidung tersisa dengan bau mulut. Saat mulut dibungkam dengan hukum, raga tersiksa dengan bau pidana. Kebebasan berpendapat dibungkam empunya kekuasaan. Hukum bertindak tak adil. Orang besar bertindak, orang kecil tak berkutik. Demokrasi mati. Mari mengubur motivasi anak bangsa yang penuh inovasi. Inilah Mata-Mata. Untuk membahas semua masalah yang terjadi di dunia ini, sudah hadir bersama kita pakar politik, Bapak Yohanes Eskom MM MHU MH. Halo Mama Najwa. Terima kasih sudah datang di Mata-Mata. Oke, saya juga terima kasih karena sudah diundang ke sini di Mata-Mata Mama Najwa. Oh iya. Ya. Cuci tangan dulu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Yohanes sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Mata-Mata. Ya, untuk pemirsa di studio dan di rumah yang belum tahu, Bapak Yohanes ini adalah seorang pakar politik ya. Iya. Yang sudah malam melintang dunia perpolitikan di Indonesia maupun di mancanegara. Iya. Dan singkat saja saya langsung pada pertanyaan saya, Bapak Yohanes. Apa pendapat Anda tentang TikTok? Mama Najwa, saya ini pakar politik, bukan pakar TikTok. Jadi kalau pertanyaan itu lebih berbobot begitu. TikTok itu berbobot. TikTok itu berbobot. Malah kalau main TikTok juga berbobot. Ini naik turun juga berbobot. Itu bukan berbobot tapi berisi. Ya sama, isinya ada bobotnya. Bapak ini pakar politik, kenapa menjelaskan tentang TikTok? Ya kan ibu bertanya, saya tidak tahu, saya hanya melengkapi saja ibu. Ya kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Ya saya tidak tahu ibu ya. Politikus memang seperti itu. Tidak tahu tapi belakang tahu begitu. Bapak Yohanes, penjelasannya itu terlalu panjang, tidak menjawab pertanyaan saya. Pendapat Anda bagaimana tentang TikTok yang sekarang marak terjadi di Indonesia? Yang begini-begini itu ibu. Iya betul sekali. Itu adalah masalah yang sekarang terjadi di Indonesia dan banyak sekali politikus juga ikut bermain TikTok. Kalau menurut saya, Mama Najwa, TikTok itu bagus saya lihatnya ya. Karena memang gara-gara TikTok sekarang itu ibu-ibu sering main TikTok sampai lupa mereka punya anak begitu kan. Kemarin saya ketemu itu ibu satu. Tadi Anda mengatakan di awal bahwa Anda tidak tahu tentang TikTok. Anda seorang politikus. Kenapa Anda sekarang menjelaskan tentang TikTok? Begini, memang kalau datang di Mama Najwa. Saya ini mama di sini. Ya Mama. Ini saya ini bagaimana ya? Saya tadi juga perasaan tidak enak kalau Mama masuk di Mama Najwa. Iya. Bagaimana setiap kali orang kalau masuk di sini, apalagi soal politikus itu kami dijebak begitu Mama. Jadi saya ini, maksudnya Mama tanya yang lain saja, kita jangan bahas politik lagi. Saya tidak suka itu. Begini, kalau Anda merasa dijebak, berarti Anda punya kesalahan. Seorang politikus harus bisa membaca atmosfer perpolitikan di Indonesia ini. Ya bagaimana kita mau bahas politik kalau Mama punya pertanyaan selalu ke TikTok terus ini. Apakah Anda tahu baju singlet yang dipakai oleh Kim Jong Un? Anda katakan politik yang sudah ke mancanegara. Kenapa pertanyaan saya sesimpel itu saja tidak bisa dijawab? Dunia adalah panggung sandiwara. Untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi di dunia ini, apakah orang-orang yang tidak bermoral di dunia, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka memanfaatkan uang negara, orang-orang yang suka berpolitik bullshit, apakah mereka harus masuk ke surga atau neraka? Itu semua kita akan bahas lebih lanjut bersama dua narasumber saya, ahli surga dan juga ahli kuburan. Langsung saja kita panggil, ini dia, ahli kuburan. Selamat datang, Pak. Selamat malam, Mama Najwa. Selamat datang di Mata-Mata bersama saya, Mama Najwa. Terima kasih atas undangannya, Yo. Sebelum dimulai jangan lupa kita ini. Ya. Silakan digunakan mic-nya, Bapak. Bapak siapa? Petrus ya? Pak Petrus. Petrus. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk datang di Mata-Mata. Sama-sama.
Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang korupsi? Apakah mereka meninggal, kuburannya itu sempit, atau kuburannya itu besar? Oh, saya kalau melihat itu bukan dari ukuran kuburan, tapi saya melihat itu sebagai suatu perkembangan ekonomi untuk ahli kuburan. Sangat kreatif sekali ya, Iya. seorang ahli kuburan memandang orang-orang seperti ini. Iya. Saya mau bertanya dulu Pak Petrus. Bapak Petrus ini sudah berapa lama bekerja sebagai ahli kuburan? Sekitar 75 tahun. Sekitar Iya. 75 tahun. Berarti kualifikasi seorang untuk menjadi ahli kuburan itu dilihat dari apakah jenjang pendidikan, ijazah atau apa? Atau hanya punya skill menggali lubang? Kalau ahli kuburan punya berbagai macam ini ya, jurusan. Oh, punya berbagai. Oh, ada jurusannya. Ya, ada yang ahli untuk menggali, ada yang di bagian menggali kan istilahnya buru. Oh, buru ya. Nah, itu kan mereka melaksanakan eksekusi. Oh, melaksanakan eksekusi. Berarti punya beberapa tim seperti itu ya. Sedangkan yang elit itu di bagian perencanaan. Bapak termasuk yang di elit atau yang Elit dong. Ternyata luar biasa ya, ahli kuburan ternyata punya. Apa bedanya ahli kuburan dengan ahli ahli sumur? Karena sama-sama menggali. Kalau ahli sumur dalam, ahli kubur dalam. Oke pemirsa di rumah dan juga di studio, kita kembali lagi bersama saya Mama Najwa Kobun di acara Mata-Mata. Apa bedanya, Bapak Petrus? Apa bedanya ahli kuburan dengan ahli sumur? Karena sama-sama menggali. Bedanya di mana? Ya mungkin tugasnya sama-sama menggali, Iya. tetapi tujuannya beda. Oh ya, betul ya, tujuannya beda. Kalau sumur mencari air, Ya, kuburan mencari uang. kuburan mencari uang. Selama Bapak menjalankan profesi sebagai ahli kuburan, ketika Bapak menggali kubur, apakah pernah menemukan air? Ya, Pernah menemukan air? kadang ada tapi bukan itu yang kita cari. Jadi kuburannya tutup kembali. Iya. Kenapa tidak dijadikan sumur? Karena itu juga bisa dijadikan lahan di situ. Kalau sumur di tengah kuburan mau jadi sumur apa tuh? Sekarang begini, Bapak bisa menjadikan itu sebagai salah satu ekosistem untuk bisnis. Sumur di tengah kuburan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal, Pak. Karena menurut yang saya tahu, orang-orang yang sudah meninggal arwahnya itu masih bergentayangan. Jadi Bapak bisa memanfaatkan itu ketika malam-malam, pasti orang mati itu bisa bangun dan masuk mandi ke sumur yang Bapak sediakan itu bisa dimanfaatkan. Yang kami kejar di kuburan itu uang, bukan menjadi dinas sosial untuk para mayat. Tapi ketika Bapak menyediakan sumur, mayat-mayat itu juga kan bisa memanfaatkan sumur itu bisa untuk apa? Untuk mandi begitu. Bapak kan juga bisa mendapatkan uang dari situ. Kenapa Anda tidak memanfaatkan itu? Mana ada arwah mau mandi kasih uang ke orang? Ada. Di mana tuh? Ikan arwana. Pak Petrus, sudah berapa lama menjalani pekerjaan sebagai seorang ahli kuburan? 75 tahun. Sudah 75 tahun. Ya, 75. Sekarang usianya berapa? Usianya sekarang 25. Sudah 25 tahun menjalani selama 75 tahun. Bagaimana itu perhitungannya Bapak Yohanes? Kan sebelum Masehi. Oh, sebelum Masehi. Jadi ternyata orang yang ahli kuburan itu dikasih napas tambahan. Iya, iya. Napas sebelum kehidupan yang ini. Iya, betul. Saya kira ketika ada orang meninggal itu mereka menitipkan napas tambahan untuk ahli kuburan karena sudah berjasa begitu. Berapa lama menggali kuburan? Satu kuburan? 1 jam beres. Kalau Anda saya tantang untuk membangun satu candi Borobudur dalam satu malam bisa? Bisa dicoba sih. Oh, bisa dicoba. Pernah melakukan itu? Belum. Sudah berkeluarga Bapak Yohanes? Belum. Bapak Yohanes, Bapak Petrus? Belum. Belum berkeluarga. Kenapa belum berkeluarga? Soalnya banyak mayat cantik. Oh, banyak mayat cantik. Kenapa Anda tidak menjadikan sebagai istri? Apakah harus meninggal dulu? Mungkin kalau seandainya konsep surga dan neraka ada, dan kami dipertemukan di sana, mungkin salah satu dari mayat yang sudah pernah saya kubur Ya. bisa menjadi istri. Bisa menjadi istri. Bisa. Berarti Anda tahu ukuran kuburnya Michael Jackson?
Michael Jackson sekitar 7 kali 15. Oh, 7 kali 15 ya. Sangat modern sekali ya. Ya. Bagaimana pandangan Anda tentang masalah yang sekarang terjadi di Indonesia, corona? Sebagai seorang ahli kuburan kan sekarang kan masalah corona itu kuburannya disiapkan terlebih dahulu. Apakah dengan corona ini Anda merasa memiliki banyak pekerjaan atau seperti apa? Tidak, kalau untuk corona kan kami sudah punya saingan baru. Ada satu profesi tetapi beda beda grup. Oh, ya, beda grup. Jadi kami saling berebut di lahan. Berarti Anda biasa menerima iklan? Ya, ada bisa terima Iklan yang biasa di ahli kuburan itu iklan berapa? Iklan layanan masyarakat, kayak dilarang merokok, stop narkoba. Iklan cangkul pernah? Ya, Cangkul. cangkul nggak diterima. Kan Anda menggali sumur itu kan pakai cangkul, tidak mungkin pakai Kita harus gigi. kreatif dong, Bu. Oh, saya Mama. Oh ya, Mama. Mama Najwa. Oke. Baik, Bapak Petrus ya. Ya. Pembicaraan kita ini sudah sangat cukup panjang, kurang lebih tadi 30 menit. Saya rasa baru. Ya, dan saya rasa setelah pembicaraan ini saya menyimpulkan bahwa Bapak Petrus ini saya sarankan setelah dari sini langsung ke rumah sakit jiwa. Terima kasih banyak Bapak Petrus sudah datang di Mata-Mata. Dan Bapak Petrus ini juga seorang mata-mata kuburan ya. Iya. Ya. Dia selalu memantau orang-orang yang akan meninggal itu punya kriteria tersendiri ya. Menjadi pantauan Bapak Petrus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Terima Bapak Petrus kasih, sudah Mama. datang di Mata-Mata. Pemirsa yang ada di studio dan juga yang berada di rumah, kita lanjut ke pembicara kita yang berikutnya, yaitu ahli surga. Dia akan mengupas tuntas orang-orang yang hidupnya dunia itu serakah dan tidak bermoral. Apakah ketika mereka meninggal harus masuk ke surga atau mereka layaknya berada di neraka? Langsung saja kita panggil, ini dia ahli surga. Selamat malam. Selamat malam Papa, ini saya Mama Najwa. Selamat malam juga, Ya. Mama. Terima kasih sudah datang ke studio. Terima kasih juga, saya juga merasa bangga pada malam hari ini saya diundang datang ke acara ini Mata-mata. Oke. Pakai mic-nya dulu, jangan lupa untuk kita semprot dulu Pak ini. Oh iya, Baik Bapak Gaspar, langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pejabat-pejabat yang saat ini bekerjanya tidak betul dan bekerja itu selalu menindas masyarakat? Apakah mereka itu lebih pantas di surga atau di neraka? kalau menurut saya tanggapan saya terhadap orang-orang yang Ya. bekerja seperti itu Betul. tidak layak masuk surga. Oh, tidak layak masuk Tidak surga. layak masuk surga. Alasan apa Anda mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak layak untuk masuk ke surga? Alasannya karena kalau sebagai seorang koruptor atau Ya. bekerja tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Betul. kita semua, Betul. itu merupakan salah satu tindakan yang mereka buat itu adalah menuju ke dosa. Jadi tempat mereka itu nanti bukan di surga, Tempat mereka itu lebih neraka. cocoknya ke neraka lah, tidak boleh masuk surga. Baik Bapak Gaspar, menyambung apa yang Anda sampaikan tadi. Berarti menurut Bapak Gaspar, kira-kira pejabat yang ada di Indonesia, pejabat yang mana yang lebih pantas masuk surga dan yang tidak pantas untuk masuk surga? Anda pasti tahu. Pejabat yang pantas masuk surga, pejabat yang kerjanya bersih, Ya. bebas dari korupsi. Contohnya, Contohnya seperti presiden kita yang sekarang kerjanya bersih. Anda yakin Kerjanya presiden berlayar. karenanya bersih? Bersih karena kelihatan orangnya bersih. Oh, orangnya bersih, berarti pekerjaannya juga bersih. Juga bersih. Dari mana Anda tahu kalau pekerjaannya bersih? Dari segi kualitas pekerjaannya, maksudnya kualitas selama dia menjabat sebagai Presiden. presiden. Buktinya sekarang dia terpilih lagi di periode Oh, kedua. 2 periode Dua ya, periode. sebagai presiden. Artinya bahwa membuktikan bahwa kinerjanya bagus, bekerja bersih, tidak ada korupsi dan nepotisme sebagainya. Oke. Khusus untuk dia, tapi walaupun selama masa periodenya itu masih banyak korupsi. Oh Korupsi iya, bukan untuk dia, tapi untuk jajaran pemerintah yang lainnya. seperti gubernur,
bupati-bupati di daerah lain seperti itu. Oke. Baik, Bapak Gaspar. Berarti menurut Anda pejabat manakah yang lebih pantas untuk masuk neraka? Pejabat-pejabat yang korupsi, yang makan uang rakyat, Seperti Setia Novanto. oh ya, itu memang lebih pantas untuk masuk neraka atau Masuk neraka. surga, iya. Tapi kenapa sekarang masuk di penjara? Nah itulah sistem hukum yang ada di negara kita. Kalau Orang yang curi uang rakyat bukan tempatnya malah dihukum, tempatnya bukan dibuat supaya yang nanti mendorong orang tersebut supaya ke depan kalau sudah lolos dari itu bisa bertobat, ini malah dimanja, sudah dapat fasilitas yang mewah lagi, itu buat orang seolah-olah semakin kita memupuk orang-orang seperti itu untuk tindakan-tindakan seperti itu terus dilakukan untuk terus korupsi. Oke. Seandainya Bapak Gaspar, neraka bisa dipindahkan ke sini, Anda mau membakar orang-orang yang korupsi? Saya mau, Ya. karena yang mereka korupsi uang itu termasuk uang saya juga. Tapi menurut informasi yang kami dapat, Bapak Gaspar ini juga sebagai seorang calon bupati. Iya, tapi gagal. Karena korupsi. Bukan korupsi. Masalahnya apa sampai bisa gagal? Masalahnya ya basis saya tidak mencukupi masa dalam pemilihan itu. Apakah Anda bekerja tidak bersih atau masalahnya apa? Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang bersih mungkin waktu itu kurang mandi. Oh, permasalahannya fisik. Alasan apa masyarakat di sana itu memilih melihat orang itu dari fisiknya? Karena mungkin menurut saya orang melihat itu bagaimana seseorang bekerja bersih sedangkan dari tubuhnya saya tidak bersih. Buktinya sekarang banyak orang-orang yang bersih saja bekerjanya tidak Nah bersih. itu makanya yang menjadi permasalahan di situ sekarang. Orang lebih memilih seseorang itu dari fisiknya. Oh, lebih milih seorang dari fisiknya. Dari tampilannya bagus, mereka beranggapan bahwa pasti orang ini perilakunya bagus. Padahal tidak selamanya ya. Tidak selamanya. Buktinya sekarang banyak ya. Coba kita lihat pejabat-pejabat yang sekarang hidupnya bersih, mewah, satu hari mandi 10 kali. Tapi perilakunya bobrok. Korupsi di mana segala macam. Tidak jelas. Berarti Bapak ini kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya nih kita membantu untuk Bapak mencalonkan diri lagi sebagai calon bupati, apakah Bapak bersedia? Anda yakin diri Anda itu bukan seorang koruptor? Saya bersedia karena saya yakin saya bukan koruptor. Anda kan ahli surga. Anda pernah ketemu dengan Tuhan? Saya tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Tapi kenapa Anda mengklaim diri Anda sebagai ahli surga? Saya kan dapat video Anda dari YouTube bahwa Anda mengatakan saya ini ahli surga. Kalau sejak dulu saya mengatakan seperti itu karena saya merasa diri sebagai seseorang yang kayak apa ya? Kayak apa? Saya merasa diri bahwa sebagai seseorang yang benar-benar ikut ajaran Tuhan, makanya saya merasa diri bahwa saya ini pantas di surga. Oh ya betul, pantas di surga. Kira-kira kriteria orang yang masuk surga itu seperti apa? Kriteria orang yang masuk surga itu harus berbuat baik, harus terhindar dari segala macam dosa, dia bisa masuk surga. Berarti semua orang hidup di dunia ini punya kesempatan. Menurut kamu punya kesempatan untuk masuk surga atau tidak? Punya kesempatan kecuali mereka bertobat. Bagaimana kalau orang-orang yang ateis? Apakah mereka itu harus masuk ke mana? Kan mereka tidak percaya surga dan neraka. Itu mereka lebih cocoknya di kuburan. Oh, di kuburan. Di kuburan ya. Berarti arwah dan mayat mereka disatukan saja di kuburan. Baru mereka tidak mempercayai salah satu kayak di surga ataupun di neraka. Mereka mereka tidak menganut salah satu kepercayaan. Oke. Baik, Bapak Gaspar ya. Pendidikannya, boleh saya tahu pendidikan Bapak Gaspar apa? Kalau pendidikan terakhir saya SLTA. SLTA itu kepanjangannya apa Pak SLTA? Biasanya lucu Bapak ini kalau sekolah lanjut tingkat atas. Sekolah lanjutan tingkat atas. Kalau tidak lucu Pak, biasanya lucu. Kalau tidak mencapai tingkat atas ya kembali ke bawah. Oh, kembali ke bawah. Oke, Bapak Gaspar. Oke, pemirsa di rumah dan juga di studio, kita kembali setelah yang satu ini. Oke, pemirsa yang sedang berada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio, kembali lagi bersama saya Mama Najwa dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Gaspar ahli surga. Pak Gaspar, kita lanjut pembicaraan yang tadi.
Apa tanggapan Anda terhadap kasus yang sekarang sedang terjadi, corona di Indonesia? Tanggapan Anda seperti apa? Apakah orang-orang yang meninggal karena corona masuk surga atau seperti apa? Kalau menurut saya, orang-orang yang meninggal karena corona itu tidak bisa dipastikan masuknya ke mana, ke surga ataupun neraka, soalnya kan itu dilihat dari tingkah laku, perilakunya selama dia masih hidup. Masih hidup. Iya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Makanya saya tanyakan tadi ke Bapak Gaspar, kira-kira kualifikasinya untuk seseorang masuk ke surga itu seperti apa? Bukan dari beratnya penyakitnya juga tidak dilihat dari situ. Tidak dilihat dari situ. Berarti Anda yakin orang-orang hidup dunia itu bersih, hidup semuanya bersih, tidak berdosa? Kalau untuk saya melihat tentang hal itu, tidak dibilang juga sih orang-orang yang hidup di dunia itu bersih. Iya. Apalagi zaman sekarang, dunia banyak sekali godaan yang menuju ke yang menyesatkan, yang akhirnya nanti menuju ke maut. Berarti PSK itu apakah masuknya ke surga atau neraka, Pak? PSK itu bisa masuk surga kecuali mereka bertobat dan kembali ke jalan benar. Saya melihat Bapak tadi menjelaskan dengan lantang. Bapak sering ke sana? Saya tidak pernah ke sana. Oh, tidak pernah. Tapi pernah lihat. Pernah lihat? Pernah lihat. Ya. Dari pembicaranya, dari kisahnya kan saya melihat Bapak menjelaskan persoalan PSK ini dengan lantang dan dengan dengan jelas itu. Dari mana Anda tahu kalau di Indonesia itu banyak PSK? Kalau di Indonesia itu banyak PSK, yang paling dekat saya tahu sekarang kan zaman modern, dari sosial media, dari apa fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang tercanggih sekarang juga saya tahu. Saya melihatnya dari situ. Anda cukup apa ya? Cukup tahu ya, cukup memahami ya tentang seluk-beluk PSK. Ya. Saya cukup tahu. Saya jadi curiga apakah Bapak ini seorang ahli surga atau ahli neraka? Karena pengetahuan tentang kebaikan itu agak kurang. Ini Bapak malah lebih tahu tentang keburukan, tentang soal PSK dan lain sebagainya. Saya itu diantara ya. neraka dan surga. Di antara neraka dan surga. Berarti bukan mulai ahli surga. Bukan. Berarti bukan ahli surga. Baik pemirsa di rumah, ternyata kita salah mengundang orang dan Bapak ini telah berbohong kepada kita bahwa dia ini seorang ahli surga. Terima kasih Bapak Gaspar, mohon maaf kami terpaksa mengusir Bapak secara halus. Tidak apa-apa dari studio ini. Anda sudah membohongi kami. Satpam, tolong. Minta maaf. Tidak perlu pakai satpam, saya pergi sendiri. Tidak perlu pakai satpam, saya pergi sendiri.